Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 9 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus dapat mengatakan bahwa orang-orang miskin itu terberkati atau berbahagia, dan orang-orang kaya itu celaka atau terkutuk? Yesus mengatakan bahwa mereka yang miskin itu terberkati bukanlah karena kemiskinan itu baik, melainkan karena orang-orang miskin lebih berkemungkinan untuk dengan rasa haus dan lapar akan Allah yang berada dalam setiap hati manusia. Karena mudahnya menjadi berhala, kekayaan material dapat menguasai hati kita dan menjauhkan kita dari kerendahan hati dalam menghadap Allah guna menerima rahmat-Nya. Itulah sebabnya mengapa Yesus bersabda, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mengutuk orang-orang kaya. Dia hanya berduka terhadap kemiskinan spiritual dari mereka yang puas dengan kekayaan dunia. Yesus mengetahui bahwa apabila kita mengeluarkan energi kita secara terpusat guna memperoleh kekayaan duniawi dengan cara yang mengesampingkan Allah dan kebutuhan-kebutuhan orang lain, maka kita dapat merasa nyaman dalam hidup ini, tetapi dengan resiko terlempar dari kekayaan kehidupan kekal bersama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengundang kita semua untuk merangkul orang-orang miskin, guna membuka mata kita terhadap penderitaan di sekeliling kita, dan untuk memiliki kerinduan agar dunia dibebaskan dari dosa. Kerinduan kita menjadi kasih pada saat kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita dan mulai bekerja untuk membawa terang Kristus ke dalam kegelapan di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan sejati tidak datang dari hidup senyaman mungkin dalam dunia ini, melainkan dari kenyataan bahwa kita sekarang menerima semacam down payment dari kekayaan penuh yang menantikan kita di sorga sana. Hidup yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Walaupun terkadang kita hanya dapat melihat sekilas saja, jika dengan penuh ketekunan kita memusatkan pandangan kita pada Yesus, maka Dia akan menguatkan kasih kita kepadanya dan bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara saya terkasih, ingatlah, kita mati tidak membawa apa-apa.
Lalu apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Sadarlah bahwa yang abadi adalah sesuatu yang menuju kepada Tuhan. Sabda bahagia yang dikatakan Yesus adalah jalan menuju ke keabadian. Yang miskin akan tinggal dalam kerajaan Allah, yang lapar akan dipuaskan, yang menangis akan tertawa. Yang berbahagia adalah yang setia pada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dunia ini belum apa-apanya dibanding dengan kebahagiaan kekal yang dijanjikannya. Di balik penderitaan ini ada harapan yang tidak berkesudahan. Tuhan tidak membiarkan harapan sia-sia belaka. Yesus tidak menggantungkan kebahagiaan menurut ukuran duniawi. Kebahagiaan kita harus berdasar pada nilai kerajaan Allah. Lebih baiklah kita miskin namun memiliki kerajaan Allah daripada kita kaya namun tidak memiliki kerajaan Allah. Orang disebut kaya bukan karena memiliki banyak harta, namun kiranya karena mereka suka berbagi. Ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang miskin dan kesepian, dibenci dan lapar. Tolonglah diriku agar aku dapat membantu mereka secara material, finansial, dan dengan kekayaan Injil-Mu. Amin.